Halo, aku Anis Alfi, PSM Ahli Pertama. Dari 10 kemampuan khusus yang harus dipahami oleh CPNS ataupun calon P3K khususnya DFPSM, menurutku sudah 6 per 10 yang aku udah bahas. Nah, sisanya masih ada 4 kisi-kisi lainnya. Kali ini aku berusaha mencarikan referensi yang relate dengan 4 per 10 lainnya. Semoga tidak jauh dari perkiraan ya. Nah, untuk konsep kemandirian masyarakat, referensi yang aku gunakan adalah Permendes nomor 21 tahun 2021. Unsur pemantapan kemandirian masyarakat ini merupakan tahap akhir sebuah proses dalam pemberdayaan masyarakat, ditandai dengan semakin membesarnya peran masyarakat dan di sisi lain, peran pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan tersebut semakin mengecil. Dalam tahap ini, peran dari luar komunitas adalah melaksanakan fasilitasi pelembagaan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengorganisasian masyarakat, serta pengembangan dan pemeliharaan jejaring dalam rangka pemantapan kemandirian masyarakat. Kegiatan pemantapan kemandirian itu seperti apa sih? Nah, berikut adalah kegiatan yang termasuk ke dalam pemantapan kemandirian, di mana pemantapan kemandirian itu merupakan salah satu tugas JFPSM, yaitu fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar, fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif, fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa, fasilitasi pelembagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat, fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru, fasilitasi pengorganisasian masyarakat, dan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan. Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar adalah suatu proses membantu, mempermudah, dan menguatkan masyarakat dalam pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar. Nilai masyarakat pembelajar terwujud dalam semangat dan kesadaran untuk terus mencari sumber pengetahuan dan minat belajar kelompok masyarakat dengan mengakses sumber belajar melalui berbagai metode dalam rangka pemantapan kemandirian. Contoh kegiatan memfasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar adalah dengan membentuk lembaga yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk belajar, misalnya klinik BUMDesa. Jadi, klinik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk belajar tentang bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai inovatif adalah suatu proses membantu, mempermudah, dan menguatkan masyarakat dalam pelembagaan nilai-nilai inovatif. Nilai masyarakat inovatif terwujud dalam pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, guna memberikan nilai tambah pada suatu produk, proses, maupun sistem untuk mendukung pemantapan kemandirian masyarakat. Contoh kegiatan ini yaitu adanya pelatihan pada usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah dengan menambah nilai produk. Misal, daerah tersebut merupakan daerah penghasil kopi. Nah, gimana caranya supaya kopi ini tidak dijual dalam bentuk biji kopi? Misalkan dijadikan sebagai produk minuman ataupun penambah cita rasa pada makanan. Selanjutnya yaitu fasilitasi pelembagaan nilai-nilai inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa, merupakan suatu proses membantu, mempermudah dan menguatkan masyarakat dalam pelembagaan nilai inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa. Nilai masyarakat inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa terwujud dalam sinergi antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintah desa dengan prinsip demokratis, keadilan gender dan non-diskriminatif, serta menyertakan kelompok marginal termasuk masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan dalam mendukung pemantapan kemandirian masyarakat. Contoh kegiatan ini yaitu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam melakukan pembangunan desa termasuk dari tahap awal yaitu musyawarah dengan melibatkan masyarakat marginal dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak ada perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat merupakan suatu rangkaian proses bersama masyarakat dalam melembagakan dan menginternalisasikan semangat dan kesadaran masyarakat untuk mencari, menemukan, dan menciptakan kondisi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial atau pengawasan berbasis masyarakat. Diawali dengan mengidentifikasi secara partisipatori fungsi-fungsi kontrol sosial yang ada di masyarakat dan mengidentifikasi warga atau kelompok masyarakat yang bertindak sebagai kontrol sosial, serta memfasilitasi penerapan kontrol sosial oleh masyarakat dalam rangka mendukung pemantapan kemandirian masyarakat.
Adapun fungsi-fungsi kontrol sosial dalam pemberdayaan masyarakat perlu diidentifikasi secara partisipatori tersebut, meliputi kontrol sosial dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan peraturan, serta menjaga tata nilai di masyarakat dan tata nilai dalam keluarga. Fungsi-fungsi kontrol sosial dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan peraturan perlu dipahami dan dilembagakan di dalam kehidupan masyarakat sesuai peraturan, sekaligus sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan di desa. Hal ini diarahkan terutama terkait program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana masyarakat memiliki akses dan kontrol yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Demikian pula, fungsi kontrol sosial terkait menjaga atau memelihara tata nilai di masyarakat dan dalam keluarga memerlukan semangat dan kesadaran, serta kesepakatan masyarakat untuk menerapkan baik secara individu maupun kelompok dalam berperilaku dan bersikap demi ketertiban, kedamaian, dan keharmonisan. Dalam prakteknya, pengawasan berbasis masyarakat dilakukan oleh warga atau kelompok masyarakat yang dipilih atau diberi mandat oleh masyarakat untuk mengemban amanah pengawasan tersebut. Peran seorang fasilitator atau seorang PSM dalam pelembagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat adalah memfasilitasi kegiatan identifikasi fungsi-fungsi kontrol sosial, mengidentifikasi warga atau kelompok masyarakat yang bertindak sebagai kontrol sosial, serta memfasilitasi penerapan kontrol sosial oleh masyarakat. PSM juga memfasilitasi pelembagaan kontrol sosial atau pengawasan berbasis masyarakat dalam jiwa dan sikap, agar menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam seluruh rangkaian proses fasilitasi tersebut, diharapkan terjadi proses pembelajaran sosial, baik antar PSM dengan masyarakat secara timbal balik, antar anggota masyarakat maupun dengan pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan. Pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru merupakan suatu rangkaian proses melembagakan dan menginternalisasikan semangat dan kesadaran masyarakat dalam membangun sikap keterbukaan terhadap nilai-nilai baru secara partisipatori, yang diawali dengan mengidentifikasi nilai-nilai baru. Adapun nilai-nilai baru yang perlu diidentifikasi secara partisipatori tersebut meliputi media sosial dengan platform digital, pertanian berbasis teknologi lanjut ramah lingkungan, kepemimpinan dan manajemen di masa depan, dan wirausahawan sosial serta wirausaha sosial. Semua hal tersebut yang relevan dengan nilai-nilai komunitas perlu dipertimbangkan dan diantisipasi karena akan sangat mempengaruhi pengembangan masyarakat di masa depan. Fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses fasilitasi untuk menciptakan media interaksi dan komunikasi dalam bentuk forum, kelompok, asosiasi, agar masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan skala prioritas, berdasarkan atas sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun berasal dari luar dengan usaha gotong royong dalam rangka pemantapan kemandirian. Pengorganisasian masyarakat adalah pengembangan yang mengutamakan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan, dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting. Pengorganisasian masyarakat bergerak dengan cara menggalang masyarakat ke dalam suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Suara dan kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan kaum elit. Pengorganisasian masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan masyarakat. Namun, titik tekan pembangunan itu adalah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka. Secara umum, metode yang dipergunakan dalam pengorganisasian masyarakat adalah penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan pengorganisasian masyarakat. Fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
Pada umumnya, konsep jaringan sosial dalam studi sosiologi dan antropologi termasuk dalam pembahasan terkait dengan modal sosial. Modal sosial dilihat sebagai modal yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat yang muncul dari interaksi individu dalam upaya bermasyarakat untuk berkomitmen satu sama lain dan menciptakan tatanan sosial untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Modal sosial akan menjadi kekuatan sosial jika ada konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi sosial antar individu, baik terbatas pada komunitas itu saja ataupun dengan komunitas yang lebih luas. Modal sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksikan oleh individu dalam sebuah kelembagaan jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengacu kepada hasil dari organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan umum, kepercayaan, pertukaran timbal balik, pertukaran ekonomi dan informasi, kelompok formal dan informal, serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal lainnya. Makna jaringan sosial di masyarakat. Dinamika hubungan masyarakat saat ini semakin kompleks, mulai dari dimensi hubungan budaya, sosial, ekonomi, agama, politik, dan lain sebagainya, merupakan sebuah realitas sosial di era modernisasi saat ini. Arus perubahan sosial masyarakat pada kehidupan modernisasi sekarang sangat beragam, mulai dengan membentuk jaringan, berinteraksi, beradaptasi. Jaringan sosial ini merupakan salah satu model bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang sangat tren di masa sekarang. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan dalam pengembangan masyarakat sangat diperlukan karena jaringan merupakan suatu aset yang berharga. Kerjasama dengan pihak lain yang telah terjalin perlu dipertahankan atau dipelihara, karena membangun kerjasama merupakan salah satu sarana atau tempat untuk mendapatkan banyak informasi atau petunjuk mengenai hal yang kita butuhkan. Kerjasama yang bagus bisa memberikan banyak kemudahan dalam melakukan sesuatu, banyak mendapatkan koneksi, banyak mendapatkan informasi dan peluang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, banyaknya pemanfaatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sarana yang paling banyak digunakan dan wajib oleh saat ini, mulai dari yang sederhana hingga yang modern. Dengan perkembangan teknologi membuat kita mudah untuk berkomunikasi, memudahkan segala aktivitas tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dan ya teman-teman, untuk kisi-kisi bagian konsep kemandirian masyarakat, semoga semakin menguatkan teman-teman dalam menyiapkan SKB JFPSM. Tinggal beberapa hari lagi loh teman-teman, semangat! Thank you teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube aku ya. Oh ya, aku open diskusi melalui Telegram, bisa klik link di deskripsi ya.